Di antara dedaunan yang berayun pelan di hembus angin senja, ada sosok kecil yang menanti dalam diam. Tubuhnya ramping, matanya tajam seperti dua bola kristal yang memantulkan dunia di sekelilingnya. Ia bukan sembarang serangga. Ia adalah makhluk yang menari di antara kehidupan dan kematian. Dialah mantis, sang pemburu bayangan. Meningkatkan intensitas suara, menggambarkan detail fisik mantis. Mantis bukanlah makhluk biasa. Tubuhnya dirancang untuk berburu dengan kesempurnaan yang hampir menyih. Lihatlah, seekor lalat hinggap di dekatnya. Tak menyadari bahaya yang mengintai dari bayangan. Mata mantis yang besar, dengan lensa majemuk yang mampu menangkap gerakan sekecil apapun, sudah mengunci target. Perlahan, tubuhnya bergerak mendekat 1 cm, 2 cm, kemudian, bruk. Dalam sekejap, kaki mautnya melesat bagai panah. Tak ada ruang bagi mangsa untuk melarikan diri. Cengkeramannya begitu kuat, bahkan lalat yang lincah pun tak berdaya. Dengan rahang tajamnya, mantis mulai mengoyak mangsanya tanpa belas kasihan. Tak ada suara. Tak ada perlawanan. Hanya kematian yang sunyi, namun, bukan hanya ketangkasannya yang membuat mantis menjadi legenda. Ia memiliki kisah yang lebih kelam, lebih mengejutkan, sebuah kisah tentang pengkhianatan dan kanibalisme. Ketika musim kawin tiba, jantan mendekati betina dengan hati-hati. Ia tahu, dalam tarian asmara ini, nyawanya bisa menjadi harga yang harus dibayar. Jika betina merasa lapar atau tidak puas, ia tak akan ragu untuk mencabut kepala pasangannya sendiri dan memakan tubuhnya. Sungguh ironi yang mengerikan, di mana cinta dan maut berkelindan dalam satu tarian terakhir. Namun, ada sesuatu yang lebih mencengangkan tentang makhluk ini. Di beberapa budaya, mantis dianggap sebagai simbol keberuntungan, sementara di tempat lain, ia menjadi pertanda kematian. Ada legenda di Afrika yang mengatakan bahwa jika seekor mantis mendarat di tangan seseorang, itu adalah pesan dari roh leluhur. Tapi di sisi lain dunia, ia adalah makhluk yang membawa kutukan. Di hutan-hutan tropis yang rimbun, mantis raksasa berburu tidak hanya serangga, tetapi juga burung kecil dan bahkan ular muda. Ia melompat dengan kecepatan luar biasa, mencengkera mangsanya dengan kaki berduri, lalu merobeknya dengan rahangnya yang kuat. Dunia mungkin mengenalnya sebagai makhluk kecil yang tenang, tetapi bagi para korban di dalam cengkeramannya, ia adalah mimpi buruk yang hidup. Ada satu keunikan lagi tentang mantis yang jarang diketahui banyak orang. Mantis tidak hanya berburu dengan kekuatan dan kecepatan, tetapi juga dengan kecerdasan. Ia mampu mengukur jarak dengan presisi luar biasa, menghitung pergerakan mangsanya dengan akurasi tinggi sebelum menyerang. Ini bukan hanya refleks, ini adalah strategi. Di laboratorium penelitian, para ilmuwan menemukan bahwa mantis dapat mengenali pola dan bahkan belajar dari pengalaman. Beberapa spesies memiliki kemampuan untuk menyesuaikan warna tubuhnya agar lebih tersembunyi dari pemangsa atau lebih mendekati lingkungan tempatnya berburu. Ia bukan sekadar pemburu biasa, ia adalah pembunuh yang beradaptasi, menyesuaikan diri demi bertahan hidup. Lebih dari itu, ada sesuatu yang menakjubkan tentang cara mantis bergerak. Tidak seperti kebanyakan serangga yang bereaksi cepat terhadap bahaya, mantis tetap diam, mengamati, dan menunggu momen yang sempurna. Gerakannya sehalus bayangan yang menyelinap di antara dedaunan, membuatnya hampir tak terlihat. Ia bukan sekadar predator, ia adalah penjelmaan kesabaran yang menanti saat yang tepat untuk menyerang. Ada laporan dari para ilmuwan yang mengamati mantis di alam liar. Beberapa spesies bahkan menunjukkan tanda-tanda kerja sama dalam berburu, sebuah sifat yang jarang ditemukan dalam dunia serangga. Mereka tidak sekadar bertarung untuk bertahan hidup, tetapi juga memahami bahwa kadang-kadang, kesabaran dan taktik adalah kunci untuk menang. Dan yang lebih mencengangkan lagi, mantis telah ada di bumi ini selama lebih dari 135 juta tahun. Ia adalah saksi bisu dari era dinosaurus, menyaksikan perubahan dunia dari zaman ke zaman. Ia bertahan, beradaptasi, dan terus berburu dalam keheningan yang menakutkan. Mantis adalah makhluk yang berdiri di antara keheningan dan keganasan, antara doa dan kehancuran. Ia adalah simbol kesabaran, tetapi juga ketidakberdayaan bagi mereka yang jatuh ke dalam genggamannya. Ia adalah bayangan yang menunggu di antara dedaunan, sang pemburu tanpa suara, jadi,
Lain kali jika kau melihat sesuatu bergerak dalam hening di sela dedaunan, perhatikan baik-baik. Bisa jadi, ada sepasang mata besar yang sedang mengamatimu, menunggumu.